Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa baru MTSN 1 Tulungagung yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Matsama tahun 2020 secara daring. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tips atau cara belajar efektif. Anak-anak, jika kalian dapat menerapkan cara belajar yang tepat dan efektif, diharapkan kalian akan mendapat hasil belajar yang lebih baik lagi. Untuk selengkapnya tentang cara belajar efektif, simak video berikut ini. Tahukah kamu jika otak berpotensi dalam menghafalkan informasi sebesar 2,5 petabyte atau setara dengan 30 juta jam kamu memutar video di YouTube? Namun, agar potensi otak dapat kamu gunakan secara efektif, ada beberapa tips belajar tepat dan efektif yang bisa kamu terapkan. Inilah 10 cara belajar yang tepat dan efektif. Yang pertama, spaced repetition atau pengulangan berkala. Untuk belajar yang maksimal, kamu bisa menerapkan pola belajar sebentar namun sering dilakukan. Pakar neurosaintis membuktikan, sinapsis atau titik temu antara terminal salah satu neuron dengan neuron yang lain akan membuat kamu mengingat dan memahami banyak hal. Jadi, cobalah untuk belajar kurang lebih 15 menit dalam sehari selama seminggu ya. Yang kedua, temukan gaya belajar versi kamu sendiri. Kamu pasti punya dong cara belajar dengan gaya kamu sendiri yang mungkin berbeda dengan orang lain. Ada yang cepat menangkap pelajaran dengan menonton video, ada yang lebih mudah dengan belajar bersama teman, atau bahkan lebih senang belajar di tempat yang sepi dan menyendiri. Nah, kamu termasuk tipe yang mana nih? Yang penting, kamu nyaman dengan cara belajar kamu ya. Yang ketiga, tidur yang cukup. Tidur yang cukup merupakan hal yang penting dalam menunjang penyimpanan informasi di dalam otak. Orang yang beristirahat cukup pada malam harinya dapat mengingat bahan pelajaran sebesar 35% lebih baik daripada mereka yang belajar pada pagi hari tanpa tidur pada malam harinya. Yang keempat, fokus. Masih suka menunda belajar karena terlalu asik dengan gadget? Nah, mulai sekarang, stop kebiasaan seperti ini dan cobalah untuk menemukan titik fokus kamu. Simpan atau silent gadget kamu supaya tidak mengganggu konsentrasimu saat belajar. Yang kelima, olahraga, meditasi, dan bersosialisasi. Ada beberapa aktivitas yang telah terbukti dapat mengembangkan kemampuan otak. Contohnya, olahraga, meditasi rutin, atau bisa juga dengan berkonsultasi dengan teman-teman kamu. Kegiatan seperti ini bisa merangsang pembentukan neuron baru di dalam otak dan bisa membantu memulihkan memori kamu. Yang keenam, belajar di lingkungan yang kaya visual. Kamu bisa menghafal dengan jauh lebih cepat dan efektif jika dilakukan di lingkungan yang kaya secara visual. Mencoba teknik belajar dengan mencari suasana baru bisa membuat kemampuan mengingat kamu meningkat 40% dibandingkan jika hanya berdiam di satu tempat yang sama. Yang ketujuh, belajar dengan menyenangkan namun serius. Dengan kamu menerapkan pembelajaran yang santai atau menyenangkan, maka kamu bisa mempercepat tingkat pemahaman dan mengingat materi yang sedang kamu pelajari. Yang pertama adalah expression of asking for opinion in informal situation. Coba nih, kamu perhatikan. Yang pertama, what do you think about? Apa pendapat? Yang kedelapan, belajar dengan interval. Agar kamu bisa mengingat sesuatu dalam jangka waktu yang lama, maka ulangi belajarmu secara berkala atau berinterval rutin. Contohnya, ketika kamu akan menghafalkan sebuah kosakata baru di dalam kamus. Cara paling efektif yang biasa diterapkan adalah dengan mereview kata-kata tersebut dalam 1 atau 2 hari ke depan. Yang ke-9, 30% membaca, 70% mengulangnya.
Jika kamu mempunyai waktu sekitar 1 jam untuk mempersiapkan presentasi atau pidato, maka gunakan 20 menit untuk membaca dan mempelajari materi yang akan kamu sampaikan. Kemudian, gunakanlah 40 menit yang tersisa untuk mempraktekkan materi tersebut. Yang ke-10 alias yang terakhir, lakukan tes diri. Setelah kamu selesai belajar dengan materi-materi yang ada, usahakan untuk melakukan tes pada dirimu sendiri secara cepat dari materi yang ada. Buatlah tes cepat yang bisa mewakili materi yang telah kamu pelajari sebelumnya. Jadi, pilihlah cara belajar yang tepat dengan kondisi kamu, karena nggak semua cara cocok untuk setiap individu. Tiap individu pasti mempunyai cara dan teknik masing-masing dalam cara belajarnya. Yang penting, buatlah belajar kamu senyaman mungkin, supaya hati dan pikiran juga ikut senang dalam menerima materi yang kamu pelajari. So, selamat belajar ya, dan sukses selalu! Yeay!